Masih di seri persiapan ujian sekolah tahun 2021 bagian ke-6 mata pelajaran kimia. Pada kali ini kita akan membahas faktor-faktor yang menggeser arah kesetimbangan berdasarkan prinsip asas Le Chatelier. Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini Miss akan jelaskan secara teoritis faktor-faktor yang menggeser arah kesetimbangan kimia itu dapat dianalogikan pada gambar timbangan yang sudah Miss sisipkan pada layar. Jadi timbangan di sini jumlah yang ada di kiri sama dengan jumlah yang ada di kanan. Timbangan ini dapat terganggu jika anak-anak menambahkan jumlah yang di kiri atau yang di kanan, atau mengurangi jumlah yang di kiri atau yang ada di kanan. Jika terjadi gangguan pada sistem kesetimbangan, maka sistem tersebut akan mengalami reaksi agar kesetimbangan bisa dipertahankan. Jadi seperti itu konsep faktor-faktor yang menggeser arah kesetimbangan. Kenapa terjadi pergeseran? Agar kesetimbangan kimia dapat dipertahankan. Sebagai bahan persepsi juga bisa anak-anak perhatikan gambar jungkat-jungkit yang sudah Miss sisipkan pada layar. Jadi jungkat-jungkit ini tidak setimbang posisinya, di mana jumlah yang di kiri lebih banyak dibandingkan jumlah yang ada di kanan. Maka agar setimbang ini harus terjadi pergeseran arah kesetimbangan ke arah kanan, di mana jumlah yang di kiri harus bergeser ke kanan agar diperoleh suatu kesetimbangan kimia. Seperti itu analoginya. Jadi reaksi kesetimbangan dinamis dipengaruhi oleh keadaan yang dapat memberikan sebuah aksi yang akan mengganggu kesetimbangan tersebut. Adapun manfaat mempelajari kesetimbangan kimia ini lebih tepatnya di bidang industri, di mana dalam pembuatan amonia, pembuatan asam sulfat agar diperoleh produk yang maksimal. Nah, prinsip pergeseran arah kesetimbangan itu didasarkan dari prinsip Le Chatelier. Jika suatu kesetimbangan diberikan suatu aksi, maka sistem tersebut akan mengalami reaksi sehingga pengaruh aksi tersebut menjadi sekecil-kecilnya dan reaksi kesetimbangan dapat dipertahankan. Apa saja faktor-faktor yang menggeser arah kesetimbangan? Ada perubahan konsentrasi, tekanan dan volume, dan perubahan suhu. Jadi ingat, faktor-faktor yang diperhitungkan dalam menggeser arah kesetimbangan hanyalah wujud gas dan wujud larutan saja atau aki. Ya, kita mulai dari perubahan konsentrasi. Jika konsentrasi diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke arah lawan. Jika konsentrasi dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang dikurangi atau ke arah yang sama. Jadi jika ada A plus B menghasilkan C, jadi jika konsentrasi A diperbesar, maka reaksi akan geser ke kanan. Sebaliknya, jika konsentrasi A dikurangi, tentu dia akan bergeser ke arah yang dikurangi atau ke arah yang sama. Jadi reaksi geser kiri. Miss lanjutkan ke perubahan tekanan dan volume. Jika tekanan diperbesar, volume diperkecil, artinya maka kesetimbangan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Sebaliknya, jika tekanan diperkecil, maka volume artinya diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Nah, cara menghafalkannya, pesar, focil, kocil. Kalau P-nya diperkecil artinya vesar, kosar. Sehingga kesimpulannya, volume itu berbanding lurus dengan pergeseran arah koefisiennya, sementara tekanan berbanding terbalik dengan pergeseran arah koefisien pada persamaan reaksi kimianya. Sebagai contoh, untuk reaksi pembentukan amonia N2 plus 3H2 menghasilkan 2NH3.
Jadi koefisien yang di kiri ini jumlahnya 4, koefisien yang di kanan ini jumlahnya 2. Jika volumenya kita perbesar, maka reaksinya geser ke arah koef yang besar. Koef yang besar di sini ada di kiri, yang jumlahnya 4. Berarti artinya reaksi akan bergeser ke arah kiri. Seperti itu caranya ya, contoh menjawab pergeseran kesetimbangan yang dipengaruhi oleh tekanan dan volume. Jadi perhatikan jumlah koefisien yang di kiri dan di kanan, dan perhatikan juga wujudnya untuk menjumlahkan koefisien yang di kiri dan jumlahkan koefisien yang ada di kanan. Kita lanjut ke perubahan suhu. Jadi perubahan suhu ini bisa mengubah nilai KCKP. Hanya perubahan suhu yang dapat mengubah nilai KCKP. Sementara untuk perubahan konsentrasi, volume, dan tekanan itu tidak akan mengubah nilai KCKP. Jika suhu diperbesar, maka kesetimbangan geser ke arah endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi yang memerlukan kalor. Jika suhu diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke arah reaksi eksoterm atau reaksi yang melepaskan kalor. Nah, kapan nilai KCKP-nya bertambah, kapan nilai KCKP-nya berkurang? Itu jika perubahan suhu menyebabkan reaksi geser ke kanan. Hal tersebut akan membuat nilai KC dan atau KP-nya bertambah banyak. Sebaliknya, jika reaksinya bergeser ke kiri akibat pengaruh suhu, itu akan menyebabkan nilai KC dan KP-nya akan berkurang. Nah, untuk mengetahui pergeseran dari perubahan suhu ini, kita harus mengetahui reaksi tersebut merupakan reaksi eksoterm atau endoterm yang sudah dilengkapi dengan delta H-nya. Sebagai contoh, nah, pada reaksi pembentukan amonia, ini delta H-nya positif. Artinya, reaksi yang bergeser ke kanan itu adalah reaksi yang ada di kanan itu adalah reaksi endoterm karena delta H-nya positif. Selanjutnya, reaksi yang ke kiri itu adalah reaksi eksoterm. Jadi kalau di sini ada pengaruh suhu, jika suhu diperbesar geser ke reaksi endoterm, maka reaksi geser kanan. Nah, jadi kalau di sini reaksinya geser ke kanan, jadi kita bisa meramalkan bahwa nilai KC dan KP-nya akan bertambah banyak. Sebaliknya, jika suhu diturunkan, reaksinya geser ke arah ekso. Jadi anak-anak perhatikan dalam reaksi yang di atas, ekso itu ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Ternyata ekso ada di sebelah kiri, berarti reaksi bergeser ke kiri jika suhunya diturunkan. Jadi kalau reaksi geser kiri, ingat bahwa menyebabkan nilai KCKP-nya akan bertambah sedikit atau berkurang, ya, seperti itu. Mari kita latihkan soal nomor 9, pembuatan amonia atau bahan dasar pupuk diproduksi secara besar-besaran melalui proses Haber-Bosch menurut persamaan reaksi kesetimbangan berikut. Reaksi tersebut menggunakan katalis. Hubungan pengaruh suhu terhadap nilai konstanta kesetimbangan pada proses tersebut diberikan pada tabel berikut. Berdasarkan data pernyataan yang benar tentang kesetimbangan pembentukan amonia adalah, jadi kalau kita lihat option dari soal tersebut, di sini ditanyakan adalah reaksinya dalam keadaan ekso atau endoterm. Ya, ada di sini pilihan endo dan ekso. Nah, jadi karena pada reaksi tidak diberikan data delta H-nya, yang menjadi fokus datanya adalah tabel berikut. Nah, di sini diperlihatkan pada suhu 500 Kp-nya 0,4, pada suhu 400 Kp-nya 0,7. Nah, di sini terjadi penurunan suhu. Ketika suhu diturunkan, yang terjadi adalah nilai Kp-nya meningkat. Nah, ingat seperti yang sudah Miss jelaskan pada video penjelasan tentang pengaruh suhu terhadap pergeseran kesetimbangan kimia. Jadi, apapun penyebab dari perubahan suhu, jika menyebabkan reaksinya geser ke kanan, maka nilai Kp-nya akan bertambah besar. Kalau dia bergeser ke kiri, nilai Kp-nya akan semakin kecil. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa reaksinya ini
bergeser ke kanan. Jadi ingat, dia bergeser ke kanan karena Kp-nya semakin besar akibat perubahan suhu tersebut. Selanjutnya, suhu diturunkan. Ingat, kalau suhu diturunkan, reaksi geser ke arah exotherm. Sebaliknya, kalau suhu ditingkatkan, reaksi geser ke endo. Nah, karena di sini suhunya menurun, artinya reaksinya merupakan reaksi exotherm. Jadi reaksi ke kanan itu merupakan reaksi exotherm, sehingga jawaban pilihannya itu ada di option antara C dan D. Jadi reaksi exotherm, kemudian suhu diturunkan, kesetimbangan bergeser ke arah mana? Ke arah pembentukan amonia, karena di sini reaksinya bergeser ke arah kanan sehingga terjadi peningkatan nilai Kp, sehingga jawabannya adalah yang D.